Materi yang akan dibahas yang pertama pengertian reservasi, struktur organisasi reservasi, dan peralatan reservasi. Reservasi ialah suatu permintaan untuk memperoleh kamar yang dilakukan beberapa waktu sebelumnya oleh berbagai sumber dengan menggunakan berbagai cara pemesanan untuk memastikan bahwa tamu akan memperoleh kamar pada waktu check-in. Untuk pemesanan kamar dikenal juga dengan istilah booking. Struktur organisasi reservasi. Struktur organisasi reservasi disusun untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi. Front office manager sebagai departemen head di reservation session, dibantu oleh asisten info manager dan membawahi shift reservation. Pada saat pelaksanaan tugasnya, shift reservation dibantu oleh reservation clerk. Peralatan reservasi. Peralatan reservasi ada 5. Yang pertama yaitu telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Yang kedua ada faxmail. Faxmail merupakan alat telekomunikasi yang memiliki kemampuan untuk menerima telepon, membuat panggilan telepon, menerima tulisan atau gambaran, dan mengirim tulisan atau gambaran melalui kabel atau jaringan video. Yang ketiga ada komputer. Komputer digunakan untuk mencari informasi tentang nomor kamar dan nama tamu, nomor telepon penting, maupun kegiatan hotel hari ini, serta untuk menghitung biaya penggunaan telepon dan faxmail yang digunakan oleh tamu. Yang keempat adalah tulis kantor. Alat tulis kantor digunakan untuk menunjang kegiatan operasional administrasi, misalnya stempel, pulpen, pensil, bloknot, dan sebagainya. Filing cabin adalah peralatan arsip yang biasa digunakan untuk menyampaikan berkas ke dalam laci. Filing cabin ini bisa terbuat dari plastik, logam, atau kayu. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Peka Sabrina, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan materi jenis reservasi dan sumber reservasi. Jenis media untuk reservasi yaitu surat, faksimilir, telepon, email, pesan singkat, atau langsung datang ke hotel. Yang pertama yaitu reservation form. Reservation form adalah suatu formulir yang digunakan oleh bagian reservasi untuk mencatat informasi dari tamu perihal pemesanan kamar yang dilakukan oleh calon tamu. Berikut contoh reservation form. Yang kedua yaitu reservation slip. Reservation slip adalah bentuk kecil dari reservation form, yang dimana formulir ini berisikan informasi utama dari tamu tentang di mana pemesanan ditempatkan kamar pada yang reservation akan berada. Berikut ini contoh reservation slip. Yang ketiga yaitu group reservation room. Group reservation room adalah suatu formulir yang digunakan oleh bagian reservasi untuk mencatat informasi pemesanan kamar yang dilakukan oleh tamu rombongan atau grup. Formulir ini sama dengan reservation form, namun bedanya hanya jumlah tamu yang menginap. Berikut ini contoh group reservation form. Yang keempat yaitu change reservation form. Change reservation form adalah suatu formulir yang digunakan oleh petugas reservasi untuk mencatat perubahan informasi pada pemesanan kamar. Informasi yang biasanya berupa dalam pemesanan kamar, seperti kedatangan, tanggal keberangkatan, lama menginap, jenis kamar, dan lain sebagainya. Berikut ini contoh change reservation form. Yang kelima yaitu cancellation form. Cancellation form adalah suatu formulir yang digunakan oleh petugas reservation untuk mencatat pembatalan pemesanan kamar yang dilakukan oleh tamu. Pembatalan reservasi ini dilakukan oleh tamu sebelum tanggal kedatangan. Berikut ini contoh cancellation form. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis reservasi dan sumber-sumber reservasi. Yang pertama, jenis-jenis reservasi. 1. Neo-reservasi, yaitu reservasi yang baru pertama kali dilakukan, dapat berupa A. Individual, yaitu reservasi untuk seorang tamu. 2. Orang tamu atau sekeluarga. Reservasi ini dapat dibuat oleh tamu itu sendiri, oleh travel agent atau biro perjalanan atau perusahaan. B. Grup, yaitu pemesanan kamar untuk jumlah yang banyak, melebihi 15 orang, dibuat oleh travel agent atau perusahaan yang organisasi tertentu. Amandel atau change, yaitu reservasi yang mengalami suatu perubahan. 3. Consignment, yaitu reservasi yang telah dikonfirmasi dan ada deposit. No credit, cash, surat jaminan atau bukti garansi. Nomor 4. Cancel, yaitu pembatasan reservasi. 5. Pemesanan garansi. Door granted reservation. Yaitu sesuai dengan namanya bahwa pemesanan kamar ini memiliki jaminan bahwa pemesanan pasti memperoleh kamar pada check-in. Atau pembayaran yang termasuk pemesanan kamar bergaransi. A. Premium, yaitu premium atau premium guaranteed adalah pemesanan kamar hotel yang bisa terselenggara karena si pemesanan telah diminta untuk membayar penuh sebelum didatangkan. B. Credit cash atau garansi, yaitu pemesanan kamar menggunakan kartu kredit adalah untuk memastikan bahwa tamu tidak mengalami kesulitan pada waktu check-in. C. Invoice deposit atau pembayaran dengan uang muka dilakukan dengan uang tunai. Reservasi lembaga atau perorangan yang melakukan pemesanan kamar. 1. Company atau perusahaan, contoh BUMN dan airline. 1. Awak pesawat. 2. Kantor perwakilan. 3. Para penumpang pesawat terbang. A. Perusahaan pesawat. B. Lembaga pemerintah. C. Organisasi.
maupun surat yang membutuhkan waktu lama untuk sampai tujuan sudah mulai ditinggalkan karena sebuah wanita diharapkan sampai kepada yang dituju pada saat itu juga. Bereservasi. A. Jenis online travel agent. B. Peranan online travel agent atau TA dalam mempengaruhi penjualan hotel. C. Perusahaan online travel agent. Macam-macam karakteristik konsumen. 1. Berperan sebagai pemandu wisata. 2. Berperan sebagai partner hotel dalam menganalisis pasar. Materi type dan rate di hotel. Yang pertama, standard room, yaitu jenis kamar yang paling terjangkau dengan fasilitas dasar. Yang kedua, superior room, yaitu kamar standar yang memiliki ukuran lebih luas dan fasilitas lebih lengkap dibandingkan dengan standard room. Yang ketiga, deluxe room, yaitu kamar berkelas dengan desain khusus dan fasilitas yang lebih mewah. Keempat, junior suite, yaitu kamar yang lebih besar dengan 2 ruang terpisah, yaitu ruang tidur dan ruang duduk. Kelima, suite room, yaitu kamar yang mirip dengan apartemen kecil yang memiliki ruang tidur, ruang tamu, dan ruang dapur. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu presidential suite, yaitu kamar mewah yang terletak di lantai atas hotel dengan fasilitas istimewa. Berikutnya adalah jenis rates di hotel. Yang pertama, airlines rates, yaitu tarif khusus yang ditawarkan kepada awak pesawat dan penumpang pesawat. Kedua, group rate, yaitu harga khusus yang diberikan kepada kelompok tamu yang datang bersama-sama. Ketiga, seasonal rates, yaitu harga yang berlaku selama musim tertentu yang dapat lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada waktu kunjungan. Yang keempat, travel agent rate, yaitu tarif khusus yang ditawarkan kepada agen perjalanan. Yang kelima, family rates, yaitu diskon atau harga khusus yang ditawarkan kepada keluarga. Yang keenam, day use rates, yaitu harga yang berlaku per jam, biasanya digunakan oleh tamu yang hanya ingin menggunakan kamar untuk beberapa jam saja. Yang ketujuh, overflow rates, yaitu harga yang mungkin berlaku jika terdapat kelebihan pemesanan atau permintaan yang melampaui kapasitas kamar yang tersedia. Dan yang terakhir, yaitu end rate, yaitu harga khusus yang berlaku selama akhir pekan. Om Swastiastu, nama saya Putu Dananu, nomor 30. Saya akan membahas materi tentang jenis-jenis tamu dan statusnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang jenis tamu terlebih dahulu. Tamu adalah bagian yang tak terpisahkan dari operasi hotel yang mengharapkan pelayanan profesional. Jenis tamu yang menginap di hotel dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada domestic tourist, adalah wisatawan lokal ke daerah yang menginap di hotel, mungkin untuk liburan akhir pekan, acara khusus, atau kegiatan lainnya. Yang kedua ada VITS atau Free Independent Traveler. VIS adalah wisatawan internasional yang melakukan perjalanan secara individu dan tidak terikat dalam rombongan. Biasanya mereka melakukan reservasi langsung ke hotel dan hanya memesan kamar. Yang ketiga ada BATS atau Group Inclusive Tours atau rombongan wisatawan yang melakukan perjalanan bersama dalam paket tour. Biasanya mereka melakukan perjalanan melalui agen perjalanan. Yang keempat ada CITS atau Special Interest Tours atau rombongan dengan tujuan khusus seperti mengunjungi tempat-tempat tertentu seperti Candi Borobudur. Yang kelima ada CIPS atau Commercially Important Person, adalah tamu-tamu eksekutif atau eksekutif dari perusahaan besar yang sering berpergian dan menginap di hotel mewah. Reservasi mereka biasanya dilakukan oleh asisten atau sekretaris mereka. Yang keenam ada SPITTS atau Special Attention Guest, adalah tamu-tamu yang memerlukan perhatian khusus seperti tamu yang sudah lama tinggal di hotel, tamu yang sakit, tamu lansia, atau tamu dengan cacat dan lainnya. Yang ketujuh ada VIPS atau Very Important Person, tamu-tamu yang dianggap penting dalam hotel seperti selebritis, tamu yang menginap di suite mewah, pejabat pemerintah, pimpinan perusahaan, atau langganan tetap. Yang ke-8 ada Regular Guest, adalah tamu-tamu biasa yang datang tanpa melakukan reservasi terlebih dahulu. Mereka sering disebut sebagai walking guest. Meskipun ada berbagai istilah untuk jenis tamu, semua tamu berhak mendapatkan pelayanan prima oleh hotel. Yang kedua, saya akan membahas tentang status reservasi tamu. Yang pertama ada confirm, adalah reservasi yang telah dikonfirmasi dengan deposit, nomor kartu kredit, surat jaminan, atau bukti garansi. Yang kedua ada guaranteed, adalah pemesanan kamar yang memiliki jaminan bahwa tamu pasti mendapatkan kamar saat check-in karena telah memberikan pembayaran muka pada saat reservasi. Yang ketiga ada unconfirmed, adalah pemesanan kamar yang belum dikonfirmasi oleh calon tamu. Yang keempat ada cancel, adalah pemesanan kamar yang dibatalkan oleh calon tamu. Yang kelima ada no show, adalah tamu yang sudah memesan kamar tetapi tidak datang saat check-in tanpa pemberitahuan. Yang keenam ada waiting list, adalah tamu yang masuk dalam daftar tunggu untuk mendapatkan kamar, tetapi hotel tidak dapat menjamin ketersediaan kamar saat check-in. Yang ketujuh ada tentatif, adalah reservasi yang belum memiliki tanggal kedatangan yang pasti dan belum memberikan pembayaran muka. Yang ke-8 ada postpone, adalah tamu yang telah memesan kamar untuk tanggal tertentu tetapi memundurkan kedatangannya. Yang terakhir ada change, adalah reservasi yang telah diubah seperti perubahan tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, jenis kamar, atau jumlah orang yang menginap. Baik, sekian dari podcast kelompok kami. Di bawah wajah materi yang kurang, kami makan tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.